Jadi seluruh acara Gresik WordPress Meetup itu memang direkam, kemudian rekamannya bisa Anda minta kepada saya langsung via Telegram di Telegram Group atau Anda bisa menggunakan fitur email organizer di meetup.com sehingga apabila Anda lupa Anda bisa merefresh kembali hasil hasil dari webinar atau meetup di Gresik WordPress Meetup kali ini. Saya masih mempersiapkan beberapa hal. Oke. Halo Mas Jarot. Oke. Jadi seperti biasa ada Mas Jarot juga. Nggak tahu ini nanti Mas Jarot tanyanya apa atau nanti minta dijadikan host co-host lagi. Ada ada kabar gembira. Jadi nantinya di bulan depan, di 2 bulan lagi itu nanti akan ada beberapa webinar. Salah satunya kalau bulan depan itu nanti seperti yang saya sampaikan ada beberapa pembicara mulai dari sebentar, eh, owner dari sebentar ada yang minta linknya untuk malam hari ini. Oke, mulai dari pemilik dari provider hosting di Indonesia, kemudian ada salah satu teman kita yang sudah rekan kita yang sudah berprestasi di WordPress Organization yang sudah bekerja di Automatic, kemudian mungkin nanti juga di update WordPress 5.6 akan lebih banyak lagi nama orang Indonesia yang muncul di kredit di bawah WordPress 5.6. Seperti yang Anda ketahui kalau Anda lihat di dashboardnya WordPress, WordPress 5.6 sudah keluar beta satunya. Nah, untuk rilis full betanya nanti akan ada di tanggal 26 Mei. Di mana banyak sekali fitur-fitur yang menurut saya menariknya adalah fitur image. Jadi nanti ada fitur out image, kemudian image library yang nanti juga secara tidak langsung akan membantu untuk meningkatkan SEO Anda. Jadi nanti ada beberapa tag atau beberapa update dari WordPress yang membantu dari sisi SEO. Kemudian nanti juga ada yang membantu dari sisi Core Web Vital. Jadi update-nya memang banyak banget. Apalagi kalau kita seperti kita ketahui dari WordPress 5.9 ke WordPress 6 nanti ini sudah berbeda core, nantinya otomatis akan ada update-update-nya. Oke, Mas Jarot, chat link Happy Asmara full album Mas. Cari aja Mas Jarot di Google. Kalau nggak gitu nanti seperti saya dan Mas Titis setiap pagi akan saya kirimi playlistnya. Jadi lebih enak. Oke, sudah 16 yang bergabung di malam hari ini. Nah, siap. Oke. Nah, oke, ada pertanyaan lagi atau mau open mic lagi? Kalau nggak ada, saya matikan dulu mic-nya untuk teman-teman semuanya. Jadi seperti yang Anda ketahui semuanya, bahwasanya malam hari ini kita bersama Mas Radius Arianto, pembahasannya, kalau kemarin dengan Mas Titis pembahasannya adalah fundamental SEO, mindset-nya tentang SEO itu seperti apa. Nah, sekarang ini yang Anda semua hampir tunggu-tunggu, yaitu penerapan on-page SEO di WordPress. Nah, maka untuk tidak memperpanjang waktu dan tempat, saya panggil dulu Mas Radius. Halo Mas Radius, selamat malam. Selamat malam, Mas Hadi. Yo, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Tambah seger sih. Kamera, Mas, efek kamera. Oh, efek kamera? Enggak. Kalau kalau ingat Mas Radius tambah seger itu satu hal sih, yaitu komentarnya teman-teman, terutama komentarnya Mas Jarot kalau saya fotonya terlalu kurus itu mirip Mas Radius, Oh gitu. mirip mirip Dokter Tirta. Nah, jadi kacamatanya kalau mirip-mirip itu dimiripin sama Mas Radius. Kalau saya sih Oh happy. gitu. Iya, happy. Yaitu ilmunya sama seperti Mas Radius.
Amin, Mas amin. Radius, posisi ada di Ya, mana? dirahasiakan, Mas. Oh, lagi merahasiakan diri. Yang penting Lagi sehat ada. walafiat bersama keluarga semuanya. Sehat, sehat. Kan ceritanya tadi udah aku kasih tahu bahwa lagi healing kan. Oke, Mas Radius, kali ini Ya. pembahasannya adalah mengenai on-page SEO di Hmm, dalam WordPress. baik, Nah, Mas. Baik. Mas Radius sendiri kalau sebelum kita ke materi, Mas Radius Hmm. sendiri kalau mengenal SEO itu sejak kapan sih? Kalau kenalnya SEO sih udah dari 2008 ya. Oke, Udah dari 2008, tapi mulai karir profesionalnya itu mulai 2012. oke. Itu Mm-mm. dari Blogspot dulu atau langsung ke WordPress? Atau ada CMS Eh, lain? aku ngalamin tiga-tiganya sih. Jadi dari Blogspot dulu, terus bikin custom pakai native PHP, aku bikin sampai yang terakhir itu pakai WordPress. Oke, kalau Mas Radius sampaikan yang terakhir pakai WordPress, otomatis sampai sekarang belum pindah lagi. Sampai sekarang kalau untuk project pribadi masih pakai WordPress, tapi Mm-mm. kalau untuk project yang consulting, karena biasanya perusahaan kan suka macam-macam ya, aku ya campur native iya, JavaScript rendering iya. Mas, alasannya kenapa sih kalau pakai WordPress? Jujur aku kan bukan programmer ya Mas, aku Mm-mm. bukan programmer dan jauh lebih mudah sih ya, jauh lebih jauh lebih user friendly, banyak supportnya juga kan. Coba Mm-mm. cari di Blogger gitu atau di Blogspot ada supportnya nggak? Kalau WordPress kan supportnya banyak. Kita bisa datang Oke. ke ke community WordPress gitu kan, tanya-tanya lagi. Misalkan ada masalah nih dengan sering sih aku sering sering gangguin teman-teman WordPress tuh kan. Ini kenapa ya kok kalau misalkan kita masukin contoh embed video gitu kan, itu Mm-mm. gapnya gede banget kan. Nah, dikasih tahu sama teman-teman WordPress, oh ini gara-gara ini Mas, gara-gara apa namanya, Gutenberg-nya harus di customize dulu. Oh ya udah ngobrol-ngobrol. Jadi jauh lebih enak ada orang yang untuk ditanyain ya. Kalau Blogspot kan susah ya nyari orang yang ditanya ini ya, nggak kayak di WordPress. Nah, tapi kalau Mas Radio sendiri kalau menggunakan WordPress, apalagi di SEO, nantinya mungkin di slide-nya akan dijelaskan, lebih prefer gimana? Lebih prefer pakai plugin atau memang ada ada editing sendiri? Kalau aku sih sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau plugin ya, nggak apa namanya. Kan banyak tuh teman-teman yang, oh aku butuh misalkan pop up gitu kan. Hmm, Aku cari plugin pop up. Aku butuh newsletter, aku cari plugin newsletter. Aku butuh form kontak, aku cari plugin yang form kontak. Nah, kalau aku sih seperlunya aja ya, seperlunya. Kadang aku cari kalau bisa satu plugin yang memang bisa mengcover berbagai macam oke. hal. Contoh, kalau ini aku boleh sebut merek nggak sih di Boleh, sini? nggak ada masalah. Boleh ya. Misalkan pakai Elementor gitu kan. Mm-mm. Ya sekalian aja pakai Elementor yang Pro, karena Elementor yang Pro kan bisa untuk bikin form kontak, bisa bikin pop up misalkan kan, kayak gitu. Atau newsletter pun kita bisa bisa apa namanya? Istilahnya bisa connecting API-nya dengan Mailchimp, jauh lebih gampang kan. Jadi Oke. aku nggak perlu install plugin Mailchimp untuk WordPress. Jadi ya kalau bisa meminimalisir penggunaan plugin yang fungsinya tuh kepecah-pecah. Kalau bisa cari plugin yang fungsinya bisa aku utilize untuk banyak hal. Oke. Nah, Oke, jadi nantinya Mas Radius akan memberikan presentasi. Jadi presentasinya nanti durasinya silahkan sampai selesai Mas Radius. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand nanti. Tapi kita di akhir setelah Mas Radius menjelaskan ya, karena ini sedikit technical, kemudian sedikit dalam. Takutnya nanti yang ditanyakan malah dijelaskan lagi. Seperti baik. itu. Oke, silakan Mas Radius mau share screen, silakan. Ya, boleh saya coba share screen dulu. Mm-mm. Udah munculkah di tempat teman-teman semua? Oke, sudah Mas Radius, silakan. Sudah ya? Oke, Hmm. baik. Selamat malam teman-teman Gresik, apa kabar? Gitu. Kayaknya ini kedua kalinya saya ngobrol sama Mas Hadi, cuma di beda tempat aja nih. Kalau sebelumnya di kantornya Mas Hadi, yang sekarang di WP Gresik ya, di WordPress Gresik. Oke, malam hari ini kita akan ngobrolin soal on page, tapi aku mau disclaimer dulu nih di awal-awal, karena banyak teman-teman yang ekspektasinya on page itu
gimana caranya optimasi title biar apa namanya biar lebih mudah masuk ke mesin pencarian gitu ya. Kayaknya kalau hal-hal kayak gitu udah tersedia banyak sih di internet. Aku paling malam hari ini ingin membahas hal-hal yang justru dilupakan oleh teman-teman ketika mengerjakan on page. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, Mas itu maksudnya apa? Boleh nanti tinggalin aja di kolom komentar. Nanti Mas Hadi akan bantuin saya untuk nge-scroll pertanyaan-pertanyaan itu, dan kalau kesempatan malam ini nggak bisa saya jawab ya kita obrolnya di grup aja kali ya Mas ya, di grup WordPress-nya kali ya. Jadi Ya, boleh. jadi nanti kita ngobrol lebih lanjut soal hal tersebut di grup gitu ya. Jadi malam hari ini saya akan fokus membahas tentang hal-hal yang biasanya teman-teman suka kelewat dalam mengerjakan on page gitu ya. Jadi ini disclaimer dulu, teman-teman nggak akan ngedapetin gimana caranya membuat judul yang SEO friendly, gimana caranya membuat gambar SEO friendly, gimana caranya membuat artikel SEO friendly, enggak. Jadi ini lebih kepada hal-hal yang sejauh 9 tahun pengalaman saya ngerjain SEO itu, dan teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, hal-hal inilah yang dilewatkan. Oke ya, kita sepakatin dulu. Nah, ini sekilas tentang saya, jadi kayaknya nggak perlu lama-lama. Teman-teman biasanya tahu saya sekarang sebagai SEO consultant di mana-mana, tapi saya kalau profesionally sekarang full time sebagai SEO manager di Kaliber. Selebihnya saya sebagai growth consultant untuk berbagai macam klien. Ya, kalau ada yang minta tolong untuk cek websitenya atau strategi SEO-nya sudah apa namanya sudah sesuai atau belum, biasanya teman-teman bisa kontak ke saya. Tapi saat ini saya sekarang lagi mengembangkan untuk platform saya sendiri, namanya turnbacklink.com, itu portal informasi, dan teman-teman bisa akses ini informasi tentang digital marketing, baik SEO Instagram, SEO sosial media, atau digital marketing strategis di tempat ini. Baca aja gratis kok informasinya ya. Sebelumnya juga saya sebagai digital marketing lead di salah satu perusahaan penyedia coworking space. Sekarang juga lanjut jadi konsultannya mereka untuk digital marketing, dan yang terakhir yang paling lama itu di Jalan Tikus sebagai senior SEO specialist. Mungkin untuk lebih tahu tentang saya, teman-teman boleh cek di chefrimba.com/bio. Ini tentang saya, teman-teman juga bisa terkonek LinkedIn saya di situ, atau sosial media saya di situ, atau kalau mau kontak saya via Telegram pun bisa ada di situ. Ya, oke. On page SEO apa itu gitu kan ya, banyak yang suka banyak yang suka bilang bahwa ya udah on page itu ya kita ngerjain konten gitu kan, ngerjain konten atau ngerjain page title dan segala macam. Mungkin ini hal yang mau saya luruskan, karena beberapa kali pun saya suka bilang bahwa tahapan melakukan SEO itu ada 4 gitu kan, technical, terus kemudian on page, terus kemudian konten, dan yang terakhir adalah off page gitu ya. Nah, namun agar lebih general, malam hari ini saya akan ngebagi tentang strategi SEO menjadi 2 ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ingat, di dalam search engine optimization gitu ya, ada 2 jenis strategi yang bisa kita kerjakan untuk mendukung performance website kita lebih baik. Ya, saya akan bagi 2 biar nggak terlalu ngawang kemana-mana. Saya akan bagi 2 secara general, secara besar, yaitu on page dan off page. Di mana on page ya secara secara bahasanya on page itu adalah optimasi yang kita lakukan di website kita atau di dalam website kita secara langsung. Sedangkan off page itu adalah optimasi yang tidak bisa kita lakukan di website kita secara langsung, tapi kita bisa lakukan di luar website kita. Ya, banyak yang bilang, Mas, kalau off page itu kayak nambahin backlink ya. Nah, ini harus saya luruskan lagi bahwa backlink itu satu dari ratusan aktivitas off page. Ya, jadi kalau teman-teman ngedengar istilah off page dan langsung langsung menjurus ke backlink, enggak. Backlink itu hanya satu dari sekian ratus aktivitas off page yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi artinya itu hanya 1 banding 100. Jadi masih ada 99 lagi yang teman-teman bisa lakukan untuk aktivitas off page ya. Itu ya, dan itu bisa dilakukan di luar website kita. Oke, aku harap di sini jelas ada dua ruangan yang berbeda, on page dalam website kita, off page di luar website kita. Nah, di dalam on page itu biasanya ngelakuin apa aja sih, Mas? Ya banyak.
gitu ya. Ada technical yang berkaitan dengan coding, berkaitan dengan infrastructure, berkaitan dengan konten juga ya. Semuanya ini saling semua ini saling terkait dan ini bisa dilakukan oleh kita di dalam website kita. Contoh, server, ya kan kita bisa melakukan itu dengan mudah gitu kan, karena apalagi server berkaitan dengan website kita. Kita bisa menunjuk perusahaan hosting yang memang menyediakan server dengan kualitas terbaik. Misal kualitas terbaik adalah tidak down, karena kemarin saya sempat dapat klien gitu kan ya, websitenya itu akan mati setiap jam 2 siang. Jam 2 atau jam setengah 3 siang website itu tidak bisa diakses. Sampai bisa diakses itu besok paginya lagi. Kan itu berbahaya ya kalau misalkan buat teman-teman website nggak bisa diakses dari jam setengah 3 siang gitu kan. Sampai besok paginya. Besok pagi baru bisa diakses. Berarti kalau dari jam 12 malam itu hanya sekitar 6 sampai 8 jam website-nya bisa diakses. Ya, berarti ini masalah nih. Nah, server bisa dioptimasi. Lalu yang paling banyak diobrolin baru-baru ini nih ya kan soal Core Web Vital. Core Web Vital banyak banget nih obrolin, gimana sih Mas caranya agar website kita memenuhi kaidah Core Web Vital atau CWV gitu ya. Nah, ini juga dibahas di dalam on page optimization. Site structure. Nggak banyak nih yang ngebahas soal site structure ini di metode on page. Orang ngiranya site structure itu keluar dari on page. Enggak, site structure itu juga merupakan bagian dari on page. Information flow, page structure, skema, EAT dan lain-lain. Jadi hal-hal ini yang menjadi checklist bagi seorang SEO untuk mengerjakan on page. Oke? Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan boleh tinggalin di kolom chat. Kita akan coba bahas bareng-bareng ya. Nah, malam hari ini saya akan bahas beberapa dari sekian banyak aktivitas ini, termasuk saya akan kasih tips solusi. Kira-kira kalau misalkan punya masalah dengan hal-hal seperti ini, solusi untuk menyelesaikannya bagaimana? Semoga ini membantu teman-teman semua. Ya, baik. Kita mulai dari yang paling rame dulu, Core Web Vital, ya kan? Kayaknya kemarin udah sempat dibahas juga ya sama Mas Jarod soal ini soal Core Web Vital. Tapi saya mohon izin untuk coba ngangkat lagi topik ini karena ini yang paling panas nih, yang paling panas sekarang nih untuk Core Web Vital di WordPress. Nah, yuk kita review sekilas apa itu Core Web Vital. Core Web Vital ini adalah sekumpulan metrik yang digunakan untuk menentukan apakah performa sebuah website itu baik. Ya, baik menurut Google baik ketika ditampilkan kepada audiens, terutama untuk audiens yang menggunakan perangkat mobile device. Kenapa sih mobile device? Ya, kita sudah sama-sama paham, sama-sama tahu dan sadari bahwa sekarang orang itu lebih banyak berinteraksi dengan smartphone. Ya, kalau websitenya itu nggak nyaman terlihat di device seperti smartphone yang layarnya mungkin sekitar lebarnya 315 sampai 400 pixel gitu kan ya. Websitenya berantakan, apa yang terjadi? Ya orang juga tidak nyaman untuk membaca informasi di website kita. Nah, 3 metrik utama yang dibahas di Core Web Vital kita sama-sama sudah tahu juga, atau mungkin teman-teman nanti bisa sambil googling gitu kan tentang Core Web Vital, yaitu largest contentful paint. Largest contentful paint ini adalah seberapa banyak sih gitu loh, seberapa banyak sih konten atau file yang harus di-download sehingga mengganggu performa sebuah website untuk muncul di halaman perangkat mobile. Jadi kalau misalkan lagi dikunjungin di website ini, terus kemudian loadingnya lama banget, nah itu bisa jadi kena isu LCP ya, largest contentful paint. Sebisa mungkin kalau menurut banyak developer ya kan, Google juga ngasih benchmarknya bahwa LCP ini kalau bisa ya di bawah 4 second. Akan lebih bagus kalau misalkan di bawah 2,5 second. Tapi kayaknya agak-agak sulit ya untuk semua website bisa memenuhi hal tersebut. Ya, itu butuh banyak kerja keras dari developer yang benar-benar paham tentang bagaimana cara mengerjakan optimasi untuk loading speed ini. Ya, tapi untuk di WordPress nanti akan saya coba kasih beberapa hal yang saya biasa lakukan. Lalu ada lagi interactivity atau first input delay. Nah, first input delay ini bisa jadi kayak gini. Ketika website kita sudah muncul, nah terus kemudian jempol kita kayak mau nge-scroll gitu kan. Seberapa cepat website kita itu berinteraksi gitu loh. Apakah bisa langsung berinteraksi ketika kita mau nge-scroll atau justru kayak butuh waktu lagi gitu kan. Butuh delay dulu. Delay berapa detik, berapa milisecond gitu kan. Nah,
Yang terakhir adalah cumulative layout shift. Biasanya ini dialami oleh teman-teman yang memasang iklan, ya, iklan atau Google Ads, Google AdSense di website atau di blog, ya. Ketika ada orang mau berinteraksi dengan sebuah tombol atau dengan sebuah konten, dia hendak mengklik tombol atau mengklik si gambar tersebut, yang keklik malah iklan gitu kan. Jadi, wah, saya padahal nggak mau ngeklik iklan, atau bahkan ada lagi mau ngeklik di antara dua tombol gitu kan, ya, yang keklik ya tombol yang lain, bukan tombol yang dimaksud. Nah, bagi Google ini merupakan sebuah hal yang cukup krusial, di mana audiens tidak mendapatkan keinginannya atau audiens tidak mendapatkan ekspektasinya, harapannya gitu. Nah, 3 hal ini yang kemudian menjadi checklist penting bagi teman-teman dalam mengerjakan strategi on page, ya, LCP-nya, FID-nya, sama CLS-nya. Nah, ini contoh isu kalau teman-teman semua buka di Google Lighthouse, ya, di di inspect, terus kemudian teman-teman coba cek, nih kalau dilihat ini blank screen-nya banyak banget nih. Ini juga salah satu contoh dari teman-teman UMKM yang konsultasi ke saya tentang performance website-nya. Ini saya coba analisa. Ternyata si website tersebut kena isu yang pertama, yaitu LCP nih, largest contentful paint, sama FID, ya, dua kasusnya gitu ya. Jadi dilihat nih, blank screen-nya banyak banget. Kan bagi audiens harus nunggu selama ini kan kayaknya nggak masuk akal ya. Saya harus nunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blank screen dulu baru muncul gambar. Itu pun hanya gambar, belum konten tulisan. Ya, ini menjadi kendala besar ketika Crawlbot atau Googlebot ingin mengambil informasi di website kita. Coba bayangin, 8 screen kosong gitu ya, 8 screen kosong dan tidak ada informasi apapun. Yang ini menjadi kendala nih. Si Googlebot jadi nggak paham sebenarnya kamu tuh nyajiin konten apa. Kok blank semua. Nah, ini tolong teman-teman WordPress, teman-teman yang menggunakan WordPress juga harus coba nih hindari masalah ini. Gimana cara menghindarinya? Nah, penyebabnya apa sih? Kita coba analisa dulu. Penyebab kenapa bisa terjadi blank screen seperti itu. Biasanya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terlalu banyak plugin yang memanggil CSS, ya kan? Teman-teman biasanya nggak sadar nih, teman-teman WordPress atau ketika banyak klien yang ngobrol ke saya pun banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya penyebabnya itu simpel. Kebanyakan plugin yang terlalu banyak, istilahnya kalau di orang teknikal itu HTTP request, manggil ke vendor lain lah ceritanya gitu ya, manggil ke vendor lain. Contoh kecilnya selain CSS, JavaScript, ya font. Teman-teman mungkin nggak sadar kalau misalkan website-nya pakai font-font yang ngambil dari Google gitu kan, atau dari font API, itu bisa bisa membuat largest contentful paint-nya itu bisa besar banget. Nah, jadi coba nih, lakukan audit kira-kira apa yang paling banyak makan resource di server kita yang mengakibatkan kontennya kita atau loading time-nya kita jauh lebih lama dari biasanya. Terus yang kedua, penyebab yang lain kalau saya pahami adalah server yang terlalu berat untuk handle request. Tadi, saat terjadi HTTP request, server kita itu terlalu berat kerjanya. Mungkin kita bisa bilang bahwa, loh, Mas, server saya unlimited loh, bandwidth saya unlimited loh. Iya, space sama bandwidth unlimited, tapi resource-nya unlimited nggak gitu loh, RAM-nya unlimited nggak, prosesornya unlimited nggak gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan lanjutan yang teman-teman harus coba jawab gitu loh, bahwa sebenarnya masalah yang terjadi itu bukan karena server kalian unlimited, bukan karena bandwidth kalian unlimited, tapi karena infrastruktur servernya kalian juga nggak unlimited, jadi terbatas. Jadi perhatikan baik-baik ketika memilih server juga. Mungkin nanti kalau ada yang isi materi tentang server, boleh tanya deh server yang paling direkomendasikan untuk jenis-jenis bisnis itu seperti apa, karena nggak semua bisnis itu bisa menggunakan server yang sama. Contoh,
Kalau kalian menggunakan kalau kalian mengembangkan mobile app gitu kan, kalian nggak bisa menggunakan server yang shared hosting gitu kan. Itu harus dedicated host, harus dedicated host dan harus punya spesifikasi tersendiri. Ya itu nanti bukan akan diceritakan oleh teman-teman yang lebih paham soal server. Dan yang terakhir adalah JavaScript yang menghalangi urutan pekerjaan. Tanpa disadari, kalau misalkan teman-teman menginstal plugin seperti Page Builder gitu ya, saya nggak sebut merek, Page Builder apapun gitu ya, ada beberapa JavaScript yang menghalangi urutan pekerjaan itu. Jadi ini harus dipilah-pilah nih, JavaScript mana yang memang harus dipanggil, JavaScript mana yang tidak harus dipanggil. Atau untuk plugin seperti marketplace atau e-commerce, ya saya nggak sebut lagi pluginnya apa, biasanya itu bisa mengganggu tuh urutan pekerjaan. Jadi harus yang dipanggil itu adalah konten website, tapi karena JavaScript dari e-commerce tersebut yang dipanggil malah keranjang belanja dulu, bukan konten utamanya. Jadi teman-teman harus lihat baik-baik gitu loh, harus lihat baik-baik mana yang harus dipanggil, mana yang tidak harus dipanggil. Solusinya bagaimana? Kalau solusi yang biasa saya kasih ke teman-teman adalah pertama, kurangi menggunakan banyak plugin. Ya, tadi udah saya sebutin juga, kalau bisa ada satu plugin yang bisa menghandle berbagai macam fungsi yang kita inginkan, ya udah pakai itu aja. Jangan satu plugin untuk satu fungsi, karena jatuhnya request-nya akan jauh lebih banyak. Ingat ya, plugin itu kan disediakan oleh vendor, artinya kita harus memanggil ke sumber daya si pembuat plugin tersebut. Gitu ya. Jadi tolong dikurang-kurangin nih. Yang kedua, kalau bisa gunakan plugin Cage apapun ya, plugin Cage apapun pokoknya yang cocok ya. Kalau saya bilang saya rekomendasiin yang mana, ya balik lagi ke cocok-cocokan teman-teman dan kecocok-cocokannya dengan server. Kemarin juga udah disebutkan bahwa kalau kita pasang Lightspeed Cage, ya maaf ya saya sebut merek, misalkan teman-teman pasang Lightspeed Cage di website teman-teman, tapi servernya teman-teman tidak mendukung Lightspeed Cage tersebut, ya sama aja bohong. Jadi pinter-pinter juga nih untuk milih plugin Cage untuk digunakan di WordPress-nya teman-teman semua, ya. Gitu. Terus kalau boleh nggak usah pakai font yang aneh-aneh di websitenya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman pakai font, si server itu harus manggil fontnya dulu untuk munculin di layarnya smartphone kita. Jadi pakai font yang default aja. Atau kalau emang harus pakai font yang khusus karena misalkan berkaitan dengan branding, kan ada tuh branding yang punya font khusus gitu kan ya, sengaja bikin font khusus gitu. Sebisa mungkin ditaruhnya di server atau ditaruhnya di CDN gitu ya, pakai container data network nih gitu. Hal ini cukup membantu. Jadi untuk untuk fontnya akan disimpan dalam bentuk cache nantinya, akan disimpan dalam bentuk cache. Jadi pengunjung website kita tidak akan memanggil font tersebut berulang kali. Jadi dia cukup manggil satu kali, disimpan di dalam device dia. Jadi kalau dia berkunjung lagi ke website tersebut, fontnya udah ada di device dia. Jadi dia nggak perlu lagi loading font. Gitu ya. Oke. Pertanyaan besar gitu lah. Apakah Core Web Vital penting sebagai faktor ranking? Ya mungkin ini jadi diskusi yang berikutnya, karena John Mueller sebagai search engine evangelistnya Google bilang bahwa relevansi itu masih jadi faktor utama bagi sebuah website untuk ranking di halaman pertama Google. Karena menurut John Mu, bukan berarti kalau Core Web Vital kamu itu bagus daripada kompetitor, kamu itu akan langsung loncat ke urutan pertama. Ya, jadi sekali lagi, teman-teman melakukan optimasi Core Web Vital itu nggak perlu ekstrim-ekstrim banget ya. Semuanya harus hijau gitu kan, semuanya harus hijau, nggak perlu ekstrim-ekstrim banget. Karena bagaimanapun nggak semua Core Web Vital itu bisa dipenuhi secara average untuk di semua lokasi dan di semua device. Ya, jadi lakukan optimasi secukupnya aja di poin-poin yang menurut teman-teman penting untuk dioptimasi dari sisi Core Web Vital ya, gitu ya. Gitu. Semoga menjawab. Lanjut. Nah, saya yakin juga page structure sangat jarang banget dibahas di berbagai macam seminar tentang on-page SEO. Jadi izinkan saya untuk mengangkat hal ini. Apa sih page structure itu?
Page structure itu adalah urutan informasi yang menyusun sebuah halaman. Mungkin istilahnya adalah HTML-nya, gitu lah, HTML tag yang menyusun sebuah halaman. Kalau kita ngelihat sebuah website kan kita bisa tahu bahwa oh judulnya ada di sisi sebelah kanan atau logonya ada di sisi sebelah kiri, headingnya ada di bagian atas gambar. Terus kemudian kontennya ada di bawah gambar. Tapi kalau bagi crawlbot yang membaca semuanya dari struktur script HTML, dia pasti akan ngelihatnya HTML code-nya ini atau HTML tag-nya ini. Biasanya teman-teman pengguna pengembang website mau WordPress, mau pakai native PHP ataupun pakai JavaScript itu tidak memperhatikan soal ini nih, soal struktur dari sebuah halaman. Biasanya ngaco, berantakan. Ketika struktur sebuah halaman itu berantakan, Google itu akan kesulitan untuk melakukan crawling di kontennya teman-teman. Nah, ini contohnya, sekali lagi ini juga salah satu klien yang konsultasi kepada saya tentang tentang website yang mereka kok performance SEO mereka turun ya setelah melakukan update, setelah melakukan update tema nih gitu kan. Jadi mereka habis ngupdate tema. Terus mereka bilang, Mas, kok setelah kita update tema, kenapa performance website kita turun ya, Mas? Nggak seperti sebelum kita update tema gitu. Nah, setelah saya perhatikan, gitu kan, ini yang versi mobile-nya dan yang ini yang versi cache-nya atau yang versi rendering oleh Google. Nih kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri, gitu kan ya, teman-teman perhatikan di sebelah kiri, bagian atas itu justru langsung directing ke sosial medianya mereka. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Nah, bagi Google ketika dia menemukan sebuah link, dia pasti akan langsung ngecek ke link tersebut. Jadi ketika dia mengunjungi halaman tersebut, yang dia dapatkan justru link Twitter, link Facebook, link Instagram, link YouTube. Otomatis dia akan langsung lompat. Dia akan langsung lompat ke Twitter, ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube. Baru ke kontennya, itu pun masih harus loncat-loncat dulu ke home, ke profile, ke layanan, ke endoskopi, ke bla 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 dan yang lain. Jadi nggak langsung ke konten utamanya, gitu ya, nggak langsung ke konten utamanya, tapi terhalang dulu oleh si sosial media yang ada di atas ini yang ini nih, gitu. Jadi dia justru ketika crawling lompat keluar ke Twitter, lompat ke Facebook dan ke sosial media. Nah, ini harus diperhatikan nih teman-teman ketika menyusun sebuah struktur halaman. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, hal lain adalah ketika saya coba audit pakai SEO Minion atau pakai plugin untuk ngecek on page apapun ya gitu. Ternyata banyak yang tidak best practice, title-nya kepanjangan gitu ya, description-nya nggak mengandung queries yang dimaksud, canonical-nya juga berantakan. Terus kemudian meta robotnya juga ada yang nggak sesuai, heading-nya nggak mengandung queries yang ditarget dan segala macam. Ini jadi satu masalah utama ketika crawlbot ingin memahami kamu tuh sebenarnya nulis halaman apa sih, atau ini tuh halaman tentang apa. Google nggak dapat itu. Nah, penyebab ini apa yang menyebabkan hal ini? Biasanya penggunaan page builder ya, apapun page buildernya itu akan mengganti struktur dasar dari sebuah website. Katakanlah ketika teman-teman menggunakan page builder seperti Elementor atau WP Bakery gitu ya, title-nya atau bagian head dari halamannya itu akan di-override oleh si Elementor dan WP Bakery tadi. Jadinya berantakan informasinya. Nah, itu harus teman-teman perhatikan, kira-kira ketika sudah dipakai page builder, informasi yang harus muncul yang kalian optimasi di halaman tersebut terbaca nggak? Kalau terbaca nggak apa-apa. Masalahnya adalah kalau tidak terbaca. Ya, itu ya. Yang jadi masalah adalah kalau tidak terbaca. Jadi pastikan ketika kalian menggunakan page builder apapun gitu ya, kontennya itu terbaca. Ya, terbaca oleh crawlbot. Teman-teman nanti untuk cari tahu cara membacanya gimana, kita di bagian diskusi aja atau di grup Telegram aja, gitu ya. Atau permasalahan kedua, penyebab kedua adalah template yang kurang SEO friendly. Banyak template yang memang dirancang untuk portofolio, untuk page business atau memang khusus untuk sebuah page builder.
biasanya kurang memenuhi kaidah SEO friendliness. Ya, seperti tadi menempatkan tombol sosial di atas gitu ya, atau menyediakan di atas kayak this page has built with theme apa gitu kan, bagian atas itu halaman apa namanya website ini dikembangkan oleh tema yang diproduksi oleh apa gitu kan, dan itu ada linknya yang merujuk ke si developer tema tadi. Nah ini bisa jadi salah satu hal yang membuat crawlability-nya tidak maksimal gitu teman-teman ya. Solusinya gimana? Tadi aku udah sebutkan, solusi yang paling masuk akal adalah pastikan semua informasi itu bisa ditangkap oleh crawlbot. Ya, kalian cek di bagian head-nya ada enggak? Kan biasanya di bagian head tuh ada title, ada description, ada open graph gitu kan. Nah, hal-hal tersebut kira-kira bisa ditangkap nggak oleh Google, terutama untuk meta title dan meta description-nya. Kalau meta title dan meta description-nya tidak bisa ditangkap, ya udah segera perbaiki. Ya. Lalu di bagian body gitu kan, di bagian body kira-kira tag untuk untuk href gitu ya, atau untuk link kebaca enggak? Atau tag untuk heading kebaca enggak? Karena kalau misalkan tidak kebaca ya celaka gitulah. Lalu footer, di bagian footer, apakah di bagian footer itu ada informasi-informasi yang tidak bisa dibaca oleh si robot? Jadi pastikan semua informasi tersebut bisa ditangkap oleh robot. Terus ini kendala yang biasanya dihadapi oleh teman-teman pembuat website ya. Tidak teratur untuk menggunakan heading. Ya, jadi saya masih menemukan beberapa website yang menggunakan lebih dari satu H1-nya. Ya, ini penting. Ketika teman-teman menggunakan hanya satu buah H1, kelas H1 di website ya, ini bisa membantu Google untuk memahami konteks dari page tersebut itu tentang apa. Karena H1 itu digunakan oleh Google, Google menganggap H1 itu sebagai tajuk utama atau main heading. Jadi dia akan menggunakan H1 itu untuk menyimpan informasi bahwa oh halaman ini tentang misalkan cara membuat bakwan gitu loh ya. Jadi dia akan menggunakan heading satunya itu untuk menangkap informasi bahwa apakah ini memang membahas tentang membuat bakwan atau tidak. Gitu. Terus yang terakhir adalah pastikan tidak ada tag URL di bagian head terutama yang mengarah ke luar website Anda. Tadi saya udah kasih contoh sosial media ini. Ya, nih sosial media ini nih. Ini kan mengarah keluar dari website kita. Ya. Jadi kalau bisa sosial media taruhnya di bawah aja sih. Ya, taruhnya di bagian bawah aja. Toh sama aja kan itu sama-sama menjelaskan tentang sosial media kita gitu ya. Taruh di bawah aja, jangan ditaruh di atas. Atau biasanya suka chat WhatsApp nih di bagian atas ini suka chat WhatsApp gitu kan. Di bagian chat WhatsApp. Ya, kalau bisa chat WhatsApp-nya di bawah aja gitu loh. Jangan di bagian atas ini kalau misalkan dilihat dari versi text version. Jadi kalau di Google ada tuh kita bisa ngecek cache version dari website kita. Nah, dilihat di bagian atas ini apakah langsung ke home profile kayak gini atau justru ada icon-icon atau URL-URL yang mengarah keluar website kita. Itu tolong dihindari. Ya. Gitu. Lanjut ke site structure, ke struktur sebuah website. Tadi halaman, sekarang ke yang lebih atasnya lagi ke site structure. Apa sih site structure itu? Site structure ini kadang tidak diperhatikan ya. Kadang kita hanya asal bikin website yang penting ada halaman about, yang penting ada halaman blog, yang penting ada halaman kontak, yang penting ada halaman keranjang belanja dan lain-lain. Sayangnya hal itu merupakan practice on page yang kurang optimal atau kurang tepat. Ya, site structure sendiri itu adalah cara kita mengorganisasi konten. Ingat, konten kita itu diorganisasi, teman-teman ya. Jangan dibiarkan berantakan. Tujuannya membantu audiens mendapatkan konten yang sesuai dengan tujuan marketing. Teman-teman bikin website itu kan untuk melakukan marketing kan. Pada akhirnya ending dari proses marketing itu adalah conversion. Banyak nih teman-teman yang cerita sama saya, Mas, kenapa website saya nggak kunjung mendapatkan konversi yang diinginkan ya? Trafficnya banyak nih, Mas. Bisa ratusan ribu dalam kurun waktu 1 bulan gitu. Tapi dari ratusan ribu itu yang beli cuma 1, 2 gitu kan. Tentu ini jadi bahaya kan kalau misalkan katakanlah teman-teman mendatangkan 100.000 visitor deh dalam waktu 1 hari. Tapi yang convert cuma 1, itu nggak ada 1%-nya loh teman-teman. Ya, jadi nggak ada 1%-nya yang convert. Sebisa mungkin
flow information-nya ini atau organisasi konten ini diperbaiki agar konversinya naik, gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Contohnya gimana sih Mas size structure ini? Nah, ini nih contohnya nih. Ya, ini mungkin terlalu banyak banget ya, terlalu banyak banget. Tapi kalau aku bilang ya, ini bagus gitu ya. Dimana kalau misalkan halaman produk kita targeting long tail-nya di sini gitu loh. Sedangkan di bagian kategori kita targetnya pakai query-queries yang general gitu loh, yang bisa ditangkap. Atau di bagian ini nih, di bagian blog kita pakai related yang arahnya nanti ke produk-produknya kita gitu kan ya. Sedangkan di homepage kita pakai nih branded. Jadi kalau misalkan ada orang nyari misalkan nama brandnya website yang lagi saya kerjakan, contohnya Turn Backlink gitu kan. Iya, sebisa mungkin untuk Turn Backlink kita arahkan ke homepage kita, jangan ke halaman blog. Karena informasi tentang branding adanya di depan, di kepala gitu loh, bukan di dalam blog. Sama, ketika kita mau mengarahkan soal conversion keyword atau conversion query, jangan kita arahin di blog. Sebisa mungkin kita arahinnya di produk, ya. Sebisa mungkin kita arahin di halaman produk, bukan di halaman blog. Ini pentingnya untuk menyusun struktur halaman di dalam website kita atau site structure-nya. Nah, permasalahan-permasalahan itu yang kemudian saya coba simpulkan menjadi 2 poin ini. Permasalahan pertamanya adalah tidak semua orang memiliki rencana, ya. Ayo ya, kita diskusi malam ini nih, bener nggak teman-teman nggak memiliki rencana, hanya sekedar bikin about, hanya sekedar bikin kontak, hanya sekedar bikin blog gitu kan, yang penting biar bisa SEO friendly. Hal tersebut kurang tepat teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman rencanain halaman mana yang penting untuk diindeks dan halaman mana yang tidak penting untuk diindeks. Ini juga akan jadi pertanyaan nih, Mas. Penting nggak sih halaman tag untuk diindeks? Gitu kan ya teman-teman, pasti kalau di WordPress nemu tuh tag di artikel perlu nggak sih Mas diindeks? Ya saya tanya lagi, rencananya teman-teman untuk pakai tag itu apa? Gitu loh. Apakah dengan pakai tag itu untuk membantu proses crawlability atau justru halaman tag itu perlu diindeks karena di dalamnya ada query yang teman-teman target? Balik lagi ke site structure tadi. Gitu ya. Yang kedua, kebanyakan tidak sadar pentingnya menyusun informational flow, taksonomi, dan mengatur prioritas dari sebuah halaman. Ini permasalahan besarnya dalam melakukan on-page optimization. Lalu bagaimana solusinya? Nih, ya teman-teman ya, solusinya adalah gunakan sitemap. Banyak dari kita yang hanya ya udah pakai plugin aja, pakai plugin seperti Yoast, RankMath, All-in-One SEO, terus kemudian apalagi Flash SEO gitu kan ya. Yaudah, yang penting udah ada sitemap-nya. Sayangnya hal tersebut kurang tepat. Padahal di RankMath, di Yoast, di All-in-One SEO ataupun di Flash SEO tadi, kita bisa atur di sitemap mana yang harus ada di sitemap, mana yang tidak harus ada di sitemap. Itu bisa kita atur, teman-teman. Ya, itu bisa kita atur. Nah, sebaiknya masukkan halaman-halaman yang memang penting untuk diindeks di dalam sitemap tersebut. Sedangkan halaman-halaman yang tidak penting untuk diindeks, keluarkan dari sitemap. Gitu ya. Yang kedua, masukkan tiap halaman yang tidak penting untuk diindeks dalam bentuk robot.txt. Nih, banyak juga yang tidak mengatur settingan robot.txt-nya nih. Ya, padahal di plugin seperti Yoast, RankMath, All-in-One SEO itu ada, bisa kita ngatur robot.txt. Nggak tahu gimana cara ngaturnya? Ayo kita diskusi gimana cara ngatur robot.txt agar lebih optimal. Terus yang ketiga, lupa ngeset mana yang harus di no index dan no follow, mana yang harus di index dan follow. Ya, ini nih kebanyakan juga banyak yang suka kelewat nih. Kenapa begitu? Kadang walaupun kita udah set no index atau disallow di robot.txt, ada internal link yang mengarah ke halaman tersebut yang menjadikan halaman tersebut terindeks. Padahal kita nggak ingin halaman tersebut diindeks. Dan ini yang mengakibatkan banyak coverage issues di Search Console, sebutannya itu index but meta robot set as no index. Ini ada di di Search Console gitu ya. Set as no index lah intinya gitu. Di Search Console itu set as no index gitu. Gimana caranya? Nih, teman-teman kalau misalkan pakai RankMath kan suka ngelihat dashboard kayak gini ya. Di bagian tengah nih ada yang index gitu kan. Nah, ini di set nih, no indexnya, no follow-nya di set gitu ya. Jangan lupa skemanya juga di set yang benar.
Kalau perlu pakai canonical, canonical-nya. Kalau perlu ada tambahan breadcrumb, breadcrumb-nya jangan lupa di-set semua. Gitu ya. Lanjut. Tadi saya udah sebutin soal informational flow di dalam site structure. Kira-kira informational flow itu seperti apa sih? Kita mulai loncat ke yang lebih general lagi nih, yang lebih besar lagi nih. Soal marketing. Ya, soal marketing. Apa itu informational flow? Informational flow itu saya jelaskan seperti ini. Itu tuh informasi. Jadi audiens itu kan masuk ke dalam website kita karena mereka mencari sesuatu di search engine. Nah, kadang kita kan nggak benar-benar bisa yakin mereka tuh masuk karena memang mereka punya intensitas untuk membeli. Ya walaupun memang ada queries yang memang sifatnya transaksional, yang memang udah jelas kayak misalkan jual handphone Samsung, ya udah pasti dia punya keinginan untuk menjual atau untuk membeli handphone Samsung gitu ya. Cuma apakah dia benar-benar mau langsung membeli setelah mendapati informasi tersebut di website kita? Ya belum tentu gitu loh. Nah, untuk menjangkau hal tersebut kita harus merancang informational flow agar ketika audiens masuk ke website kita yang mereka awalnya masih kayak penasaran mau beli atau enggak, bisa kita yakinkan untuk membeli. Atau ketika mereka masuk dari yang paling atas, dari top of funnel gitu ya, dari awareness, kita bisa arahkan mereka untuk masuk ke fase consideration bahkan sampai ke conversion. Ini pentingnya untuk memiliki informational flow di website kita. Permasalahannya sekali lagi, tidak dari kita semua itu memiliki topical content atau niche yang spesifik. Kadang kita bikin website ya sekedarnya, ala kadarnya. Yang penting bikin konten apapun aja dihajar gitu ya. Nah ini kurang tepat teman-teman. Sebisa mungkin pilih dari niche yang paling spesifik kecil dulu, gitu ya. Di Turn Backlink kita mulai dari topical konten Instagram ya, kita ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan Instagram. Nah, ketika kita sudah menang dengan Instagram, kita kembangin. Kita coba menangin topik-topik atau topikal konten yang berkaitan dengan Facebook. Facebook kita sudah menang, kita lanjut lagi ke email marketing dan segala macamnya. Ya, dengan memiliki topikal konten atau niche yang spesifik, itu akan lebih mudah menjangkau audiens dari fase awareness ke consideration hingga ke conversion. Nah, yang kedua, permasalahan adalah kurang memperhatikan navigasi ke topik-topik yang spesifik. Biasanya teman-teman suka nih naruh di artikelnya kayak baca selengkapnya atau baca artikel lain gitu kan deh. Nah, tapi artikel lainnya ini justru tidak spesifik ke topik-topik yang memang relevan dengan topik yang lagi kalian bahas di konten tersebut. Misal kalian lagi ngebahas soal bakpao gitu kan ya. Tapi baca selengkapnya itu justru tentang kayak alat memasak gitu kan, alat memasak gitu. Ya walaupun memang masih berkaitan dengan memasak bakpao, tapi kan kurang relevan tentang resep bakpaunya tadi. Jadi pintar-pintar nih untuk memperhatikan navigasi ke topik-topik yang spesifik. Terus tidak memperhatikan atau tidak mengetahui apakah konten yang dibuat itu mengalami duplikasi atau tidak. Seringnya kita membuat banyak konten yang mirip-mirip, seringnya sekali lagi kita bikin konten itu yang mirip-mirip. Nah, kadang yang mirip-mirip ini kontekstualnya itu sama, Google nganggapnya sama. Dan itu dianggap, ya walaupun nggak dianggap duplikat, tapi Google akan menganggapnya itu sebagai topik yang sama. Jadi Google bingung gitu loh. Kalau ada orang untuk mencari halaman cara membuat bakpao gitu, misalkan kita punya 4 konten yang ngebahas tentang bakpao tadi gitu. Yang mana sih yang harus saya indeks dengan baik gitu kan ya. Jadi pilih nih. Google harus memilih nih dari 4 ini mana yang harus diindeks gitu. Nah, dan yang terakhir adalah kurang memperhatikan halaman atau URL yang hilang atau redirect. Bagaimana terjadinya URL hilang dan URL direct ini? Saya pernah nemuin satu customer yang juga konsultasi soal SEO ke saya. Mas, ini di URL-nya sebelumnya nggak ada keyword ini nih Mas, misalkan keyword tentang cara membuat bakpao. Akhirnya saya ganti Mas URL-nya menjadi cara membuat bakpao. Nah, ketika mengganti URL itu akan mengakibatkan URL yang sebelumnya hilang, teman-teman, 404 ya.
Jadi misalkan URL adalah sefrimba.com /artikel cara strip membuat strip bakpao. Terus diganti menjadi sefrimba.com/artikel/panduan memasak bakpao. Beda kan URL kan. Nah, tadi artikel URL yang cara membuat bakpaonya jadi 404 jadi hilang. Dan kemudian diganti dengan URL yang memasak bakpao, yang memasak bakpao tadi gitu. Ini akan dianggap 404 walaupun kita melakukan walaupun kemudian kita bikin 301. Nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Solusinya ya, solusi yang bisa saya rekomendasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah buat content plan berdasarkan information flow di website kita. Ini penting ya. Banyak dari teman-teman yang tidak memperhatikan content plan di websitenya. Tolong mulai dibuat content plan. Jadi jelas kalian mau nargetin query apa, di artikel apa, di halaman apa, itu ditaruh semua di content plan-nya. Jangan sampai tidak. Ya. Yang kedua, hindari mengganti URL halaman. Tolong jangan mengganti URL halaman yang nantinya akan mengakibatkan 404, dan tolong juga kurangi melakukan redirection. Kenapa? Biasanya banyak orang yang tidak menyadari melakukan redirection dari satu halaman ke halaman yang lain, tapi halaman itu juga merupakan halaman redirection dari halaman yang sebelumnya. Yang terjadi apa? Infinite loop. Muter-muter di situ aja. Padahal Google harusnya berada di satu tempat sebagai endpoint, ini dia muter-muter di satu tempat. Dan yang mengakibatkan dia kayak, ya udahlah, aku capek, dia pergi dari website kita gitu. Terus kalau pengen bikin related artikel atau pengen bikin baca selengkapnya gitu atau baca lagi gitu, pastikan rekomendasikan internal link yang masih relevan dengan topik yang dibahas. Ini pernah kita buktikan, ini udah kita uji kasusnya juga, bahwa kalau misalkan kita melakukan rekomendasi internal link ke konten yang relevan, konten berikutnya itu akan jauh lebih mudah terindeks atau mudah masuk ke page one ketimbang halaman-halaman yang direkomendasikan dari yang direkomendasikannya tidak relevan. Itu jauh lebih optimal. Ya. Terus yang keempat, manfaatkan tag. Kalau memang teman-teman suka nih pakai tag gitu ya, untuk membangun topical konten, pakai tag ya. Cuma jangan terlalu masif. Kadang kita bikin tag itu sampai 5, 10 gitu kan ya. Jangan terlalu masif. Saya sendiri sih merekomendasikan tag itu maksimal 3. Kalau mau masukin tag di artikel atau di blog gitu kan ya, maksimal tag yang saya pakai itu adalah 3, dan 3 tag tersebut digunakan di artikel-artikel yang relevan gitu loh. Maaf, bukan 3, tapi salah satu dari 3 tag tersebut saya pakai untuk artikel-artikel relevan lainnya. Kenapa? Biar flow information-nya tadi saling ketangkep satu sama lain. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah gunakan breadcrumb untuk optimalisasi topical konten. Kalau di breadcrumb itu kan ada urutannya ya. Anda sedang berada di home artikel, judul artikelnya gitu ya. Jadi orang ngerti atau mereka tahu bahwa saya sekarang lagi ada di halaman artikel, bukan di halaman shop. Gitu ya. Breadcrumb ini bisa membantu untuk membentuk topical konten di website teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sepertinya saya akan lanjutkan dengan tanya jawab aja, biar kita lebih enak nih ngobrol tentang SEO-nya. Yuk, saya kembalikan lagi ke Mas Hadi. Kalau misalkan mau kontak-kontak, ini kontak-kontak saya ya, sosial media, email, dan website. Teman-teman boleh kontak-kontak saya di sini. Oke. Masih di mute, Mas. Mas Hadi masih di mute. Oke, terima kasih banyak Mas Radius. Wow, tidak menyangka ada yang kepengen bahas on page itu masalah penulisan, tapi kenapa yang dibahas struktur, dan menjadi PR Anda kembali ya. Jadi kemarin itu banyak yang nyangkanya on page itu, jadi gini teman-teman, kalau kita bicara on page itu bukan hanya kita bicaranya di post atau di page aja, bukan hanya bicara di core web vital, tetapi di balik itu juga ada yang namanya skema struktur data, kemudian yang tadi disampaikan Mas Radius, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, wah Bu Vicky, Mas Rizky udah tanya.
Ya sama Bu Vicky, gara-gara Mas Radius ngomong bakpao, saya kepikiran bakpao yang ada di GKB. Setelah ini saya mati, saya cari bakpao habis ini. Nggak tahu, ini bakpao ayam sama anu enak. Sambil Mas Radius istirahat sebentar, saya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi teman-teman semuanya, bagi yang ingin mengetahui mengenai komunitas WordPress di Indonesia, bisa mengunjungi wp-id.org. Di sana bukan hanya Gresik aja, tetapi ada 10 kota. Jadi mulai dari Bali, Bandung, Bekasi, Gresik, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, dan yang terakhir Tegal yang baru minggu kemarin. Nah, di dalam wp-id.org ini teman-teman juga bisa kontribusi mulai dari core website, mulai dari core-nya, berkontribusi di komunitas, kemudian kontribusi juga ada di meetup, bikin plugin, bikin tema. Nah, yang paling penting teman-teman juga bisa mengetahui perkembangan WordPress itu ada di mana aja. Untuk terhubung dengan komunitas WordPress Indonesia, teman-teman bisa cek di sini di di Facebook grupnya, atau kalau Anda menggunakan Slack, karena kita komunitas WordPress banyak menggunakan Slack, Anda bisa terhubung di Slack-nya dari komunitas WordPress Indonesia. Tambahan aja, hari ini tanggal 16 April dengan Mas Radius membahasnya adalah on-page SEO. Nah, besok atau 3 hari lagi, tanggal 19 April akan membahas best practice off-page SEO. Jadi kalau kita sekarang sudah memperbaiki semuanya lebih baik, nah bagaimana dengan off-page-nya? Nantinya kita akan bicara dengan Mbak Hanas. Kemudian 2 hari kemudian lagi sebagai penutup di bulan ini juga saya akan bicara nanti dengan Mas Clement mengenai best practice Elementor optimization untuk WordPress. Kemudian insya Allah nanti di bulan April di WordPress Foundation akan ada acara WordCamp Asia. Teman-teman bisa mengikuti atau bisa mendaftar atau bisa ikut serta sebagai organizer. Silakan aja cek websitenya yaitu asia.wordcamp.org/2023. Seperti itu. Yuk. Nah, saya kembali lagi. Oh ya, ada satu lagi. Teman-teman yang pengen tadi Mas Radius kan menyampaikan kalau ingin tanya jawab silahkan, nanti ada di grupnya. Jadi kalau grup Telegram itu kita untuk WordPress itu Anda bisa cek di t.me/wpgresik. Jadi di komunitas WordPress Gresik itu ada Telegramnya, atau ini adalah tempat saya dan Mas Radius sering sharing atau sering ngobrol-ngobrol mengenai SEO. Atau Anda bisa bergabung di komunitas pendekar SEO, yaitu t.me/pndkr_SEO. Nantinya di sana akan ada banyak sekali praktisi search engine optimization yang sudah berpengalaman yang akan membantu Anda atau kita sharing mengenai SEO itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ini saya tetap nyalakan dan belum apa-apa, grup Telegramnya banyak yang masuk. Oke, silakan Mas Radius. Oke, kita tanya dulu dari Bu Vicky. Silakan Bu Vicky. Mas Radius, banyak sekali hal baru yang saya dapetin dari ceramahnya Mas Radius malam ini. Saya kepingin tanya dulu tentang masalah pertama isu Core Web Vital. Apa saya nggak salah ya? Tadi lihat di slide-nya ada tulisan gunakan CDN. Mas, saya blogger, audiens target saya cuma orang Indonesia aja. Saya nggak butuh target audiens dari negara lain. Masih perlu pakai CDN apa enggak? Terus kemudian pertanyaan kedua dari masalah information flow. Hindari mengganti URL halaman menjadi 404 dan kurangnya lakukan redirection. Mas, saya sering mengganti URL halaman karena alasannya adalah permalingnya itu tidak ada yang nyari keywordnya. Saya mengganti URL dengan keyword yang lebih banyak dicari di query Google Search Console saya. Dan saya tidak takut kalau halaman jadi 404 karena sama saya sudah dipasangi plugin link fixer. Apakah saya salah atau ada solusi lain yang lebih baik? Kemudian yang berikutnya, manfaatkan tag untuk bikin topical content. Topical content itu apa ya, Mas ya? Terus saya nggak ngerti kenapa sih tag itu harus dipikir gitu. Karena pembaca saya, seingat saya itu nggak pernah masuk ke halaman tag. Mereka kalau misalnya mau oper ke halaman yang
ke artikel lain yang kira-kira satu tema, satu topik pembicaraan, itu pakai internal link, dan internal link yang di blog saya itu model kontekstual, jadi di dalam artikel mereka tuh nggak mencet tag, jadi buat apa ya manfaatin tag. Dan yang berikutnya nih, gunakan breadcrumb. Itu yang tadi sama Mas Radius tuh dikasih contoh itu, breadcrumb itu untuk membedakan pembaca itu ada di halaman blog, bukan di halaman shop. Nah, saya sendiri website itu isinya blog doang, nggak ada shopnya. Kami ini bukan online shop, cuma artikel doang gitu. Masih perlu nggak pakai breadcrumb? Ya udah, gitu aja. Makasih. Oke. Terima kasih Bu Vicky. Terima kasih. Silakan dilanjut. Banyak nih. Baik, pertanyaan pertamanya itu adalah boleh apa namanya CDN. Padahal audiens saya itu adalah Indonesia gitu ya, audiens saya Indonesia. Nah, sebenarnya CDN bukan hanya untuk apa namanya untuk pengunjung di luar Indonesia saja. Kadang CDN sendiri bisa kita pakai untuk menangkal serangan yang terjadi ke dalam server kita. Pakai Cloudflare itu kan termasuknya CDN ya, Container Data Network juga ya. Correct me if I'm wrong nih, Mas Hadi, bener nggak CDN itu juga termasuk apa namanya untuk menyerang DDoS. Jadi kalau perkara penting nggak penting, kalau website kita traffic-nya udah cukup besar, maka saya akan bilang penting CDN untuk mencegah terjadinya serangan DDoS gitu ya. Saya kemarin sempat share ke Instagram saya, akhirnya ada salah satu klien saya yang diserang DDoS karena trafficnya bengkak banget, trafficnya gede banget dari organik. Mungkin ada yang iri gitu kan, terus kemudian servernya di DDoS. Akhirnya saya rekomendasikan ya udah pakai ini aja, pakai Cloudflare aja, kemudian manfaatin CDN-nya. Nah, terus pertanyaan keduanya saya agak ganti URL halaman. Ya, ganti URL halaman gitu ya. URL fix. Kemarin sih saya sempat nemuin juga yang seperti itu gitu ya. Intinya sih gini. Mungkin nanti kemarin di fundamental harusnya udah dijelasin sama Mas Titis tentang bagaimana cara Google bekerja gitu kan ya. Google itu kan mengunjungi website kita, disebutnya sebagai crawling ya, crawl website kita. Lalu ketika dia meng-crawl website kita, dia akan menyimpan satu URL untuk dibawa ke sistem indeksingnya dia. Jadi ketika dia nge-crawling sebuah halaman, dia akan menyimpan URL tersebut ke dalam halaman indeksingnya dia. Ya kita ibaratkan kita lagi di perpustakaan deh gitu ya. Ada buku baru masuk sama si petugas perpustakaan, dibaca, oh buku ini tentang tadi cara membuat bakpao. Maaf ya, jadi pengen bakpao ya nanti ya. Ya. Nah, kan URL-nya kan cara strip membuat bakpao. URL-nya gitu kan bukunya. Lalu ditaruh di sistem indexingnya dia. Gitu. Besoknya ada orang nyari gitu kan, ada orang nyari di Google gitu kan cara membuat bakpao. Ya, Google kan pasti akan ngelihat lagi ke sistem indexingnya dia. Oh, ini ada cara membuat bakpao. Lalu Google akan masuk lagi ke halaman tersebut untuk dicek lagi. Masih ada nggak nih cara membuat bakpao ini di website tersebut? URL berubah. URL berubah nih. Google kan jadi kayak, lah, ini di indexingnya saya kok cara strip membuat bakpao. Tapi ketika saya balik lagi ke server, ke tempat website kita, kok URL-nya berubah gitu kan. Google akan menganggap itu sebagai 404 di indexingnya dia. Yang akhirnya URL cara membuat bakpao itu nggak muncul di halaman pertama. Nah, ini kendala yang sering dialami oleh teman-teman. Atau ini yang lebih celaka lagi nih, yang lebih celaka lagi adalah habis di crawling kan lagi mau diindeks nih. Ya, kan indexing kan nggak bisa mesti langsung satu hari terindeks. Ya, nggak mesti. Ini nih, rahasianya ini teman-teman. Pada saat Google mengambil informasi di website kita, atau ini jadi pertanyaan banyak teman-teman blogger juga. Mas, website saya masih crawled, currently not indexed. Pernah mendapatkan status itu nggak di website teman-teman? Nah, jadi ketika udah di crawling, website-nya teman-teman itu lagi dipegang nih sama Google nih. Lagi dipegang nih. Ketika mau diindeks, URL-nya berubah. Ya otomatis sama si Google dicabut lagi. Ya nggak? Ya kan? Dicabut lagi. Oh, ini bukan nih. Dia crawling ulang lagi. Crawling ulang lagi, dibawa, pas dia mau indexing, URL berubah lagi. Jadi kayak kalau saya jadi Google, saya bilang bete udah nggak usah di indexing aja di website gitu kan, ganti-ganti terus gitu kan. Jadi hati-hati ini teman-teman ya, hati-hati gitu. Nah terus ganti-ganti URL. Jadi kalau saya pakai fix URL, selama URL yang disimpan oleh si Google di sistem indexingnya itu sama, saya sih akan bilang nggak masalah. Ya, pengalaman saya sih seperti itu.
Intinya kuncinya di situ. Selama yang diindeks di sistemnya Google itu sama dengan yang ada di website kita, maka itu aman. Yang bahaya adalah ketika yang diindeks di sistemnya Google berbeda dengan yang ada di website kita. Gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Mas. Agak Untuk banyak topical nih. content. Oke, topical content. Nah, jadi gini. Ya jadi promosi. Jadi gini, kita tuh pernah menang di aplikasi sejenis Linktree. From Backlink itu kita menang, ya. Itu kan berkaitan dengan Instagram, ya. Itu berkaitan dengan Instagram. Terus kita juga menulis tentang bio Instagram yang menarik follower. Kita juga menang, ya. Pokoknya topik-topik kita yang tentang, ya boleh dicek, boleh dicek ya. Itu kita selalu menang gitu loh. Topik apa namanya, kita selalu masuk di urutan halaman pertama. Nah, ketika kita mengerjakan konten-konten yang berbau-bau Instagram, ya pokoknya yang berkaitan dengan Instagram, kita itu selalu cepat terindeksnya, selalu cepat muncul di halaman pertama, sampai gongnya kita itu menang mengalahkan Instagramnya sendiri untuk kategori Instagram bisnis. Boleh dicek juga. Ya, boleh dicek juga. Kategori Instagram bisnis kita yang menang. Instagram ada di bawahnya kita. Jadi mohon maaf, Instagram di bawah dulu ya gitu kan, diinin sama True Backlink. Nah, topical content tuh seperti itu. Jadi topik tentang Instagram itu kita menangkan seluruhnya di True Backlink. Gitu. Ini penjelasan tentang topical content. Ya. Terus Terakhir masalah breadcamp untuk yang blogger yang nggak ada bukan WooCommerce atau yang baik. jualan. Sebenarnya gini ya kan, blogger pun semuanya ini berarti artikel. Kita anggap semuanya ini artikel. Padahal kalau kalau saya sih ya, ngebedain nih, ngebedain mana artikel yang sifat bentuknya tulisan, mana artikel yang bentuknya berita, mana artikel yang bentuknya tutorial. Intensinya beda-beda nih, Kak. Ya, intensinya beda-beda. Berita kan intensinya orang pengen tahu informasi tercepat. Ya kan? Nah, kalau misalkan breadcrumb-nya disamain, bingung nggak? Jadi bingung gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan artikelnya ini sifatnya berita, ya maka breadcrumb-nya harus home, berita, judul artikel. Kalau artikel ini tentang tutorial, maka home, tutorial, artikel. Kalau ini tentang artikel biasa aja yang daily kita bikin itu, ya home, artikel, judul artikel. Jadi breadcrumb ini akan disesuaikan dengan bentuk konten yang kita tulis. Ya, jadi kalau diperhatikan di Chefrima sendiri untuk breadcrumb-nya ada 2 jenis. Artikel, jurnal. Padahal dua-duanya sama-sama bentuk konten, sama-sama bentuk artikel gitu kan. Tapi yang artikel itu artikel tutorial, sedangkan yang jurnal itu adalah hasil riset saya untuk SEO. Saya taruh semuanya di situ. Dua-duanya sama-sama artikel, tapi peruntukannya beda. Gitu. Dan yang terakhir, saya ingat nih, tag. Sepenting apa sih untuk tag? Ya. Contoh tag yang baik, promosi. Contoh tag yang saya buktikan tadi yang bisa memenangkan topical content, cek aja di True Backlink. Orang memang nggak ngeklik untuk tag yang ada di bawah artikel, tapi tag itu saya jadikan untuk menu. Oke. Yuk, nah ini mumpung saya lihat di layar saya ada Mas Agung Priyotomo yang jadi pembicara Gresik WordPress Meetup selanjutnya. Oke, selamat datang Mas Agung Priyo. Jadi nanti teman-teman kalau lihat di layar di situ ada Mas Agung Priyo atau kita nyebutnya Lord Apu nanti yang akan jadi salah satu pembicara juga di Gresik WordPress Meetup selanjutnya. Ya langsung tutup kamera karena saya tahu beliau sukanya warna kuning bajunya, jadi kemana-mana bajunya kuning. Yuk selanjutnya dari Mas Priyo Yogyakarta. Silakan Mas Priyo. Unmute sebentar. Saya ask to unmute. Nah. Silakan. Halo Mas. Oke. Halo. Kedengaran nggak? Kedengaran. Silakan. Oke. Jadi gini, ada beberapa pertanyaan Mas Ragif. Yang pertama, saya itu punya sebuah konten. Itu kan biasanya saya indeks di konsol. Kemudian saya cek pakai set judul blog saya, terus judul artikel kayak gitu ya, itu ada. Tapi setelah saya cari dengan kata kuncinya, itu sampai halaman terakhir nggak nongol. Apakah itu bisa terjadi karena similar konten dengan
web lain apa gimana, saya kurang tahu. Terus masalah kedua yang saya alami di GSC itu ada beberapa konten saya yang terindikasi itu ada redirect ya. Jadi dia file untuk di fetch karena redirect. Masalahnya adalah ketika saya buka konten itu tidak ada redirect, saya cek pakai redirect checker, statusnya juga 200, tapi sama Google masih tetap ditandain redirect. Beberapa yang saya coba itu di konsolnya akhirnya saya tes lab URL kayak gitu. Biasanya 1 kali, kadang dia redirect, nanti tes 2 kali, 3 kali baru dia mau hijau kayak gitu. Nah, baru saya submit. Tapi nggak keluar juga itu dari apa permasalahan redirectnya Google. Bahkan meskipun sudah saya validasi, itu masih tetap aja. Nah, itu aja, Mas. Oke, pertanyaan pertamanya tadi Sudah kontennya sudah diindeks di GSC, kemudian kalau di set nama URL muncul, Mas. Tetapi Ya. kalau ketika masukkan nama keyword sampai halaman terakhir nggak muncul-muncul. Nah, itu apakah karena duplikat konten atau gimana? Enggak duplikat konten. Jadi ini masih sama dengan yang soal crawling dan indexing tadi gitu kan. Tadi kan saya jelaskan bahwa Google mengunjungi website kita crawling, lalu yang dibawa adalah URL-nya. Oke. Nah, ketika ketika Google membawa URL ini kan dia belum membawa informasi si halaman ini ada query apa aja, ada keyword aja. Jadi makanya ketika diketikin site-nya sama URL, ya wajar masih dibawa nih sama Google nih, belum ditaruh di indexing-nya. Kluk gitu ya. Ketika udah ditaruh di indexing, nanti Google akan mempelajari gitu loh. Ada orang yang nyari pakai query misalkan tadi cara membuat bapau, oh ada nih cara membuat bapau nih di sini gitu, cara membuat bapau di URL yang ini. Maka akan ditaruhlah ya query tersebut ditempelin di URL tersebut. Jadi memang itu masih kudu disabarin dulu ya, Mas Priyo ya. Jadi query-nya ini emang belum terrecord di URL tersebut. Ditunggu aja. Jadi query-nya masih belum terrecord untuk di URL tersebut. Gitu. Terus pertanyaan keduanya adalah Redirect. redirect. Oh ya, saya harus klarifikasi dulu ini full WordPress atau ada pakai Angular atau pakai JavaScript rendering lainnya, Mas Priyo? Full WP. Full WP ya. Kalau memang full WP, besar kemungkinan HTTP header-nya ada masalah. Yang mengakibatkan statusnya itu terbaca redirect. Jadi itu karena HTTP header-nya bermasalah. Kalau HTTP header ini, saya sih akan kembalikan ke teman-teman ini ya, ke teman-teman server ya yang paling paham soal server untuk menyelesaikan masalah HTTP request dan HTTP header ini. Jadi cari temannya yang jago server untuk memperbaiki masalah ini. Jujur itu masalahnya adalah masalah di server. Gitu Mas Priyo. Terus pertanyaan ketiga adalah tadi Mas. Saya nyatetnya cuma 2 aja, Mas. Mas Priyo, ya? Mas Priyo kalau ada pertanyaan 3 lagi di chat aja. Ya udah. 2 aja sih Mas, siap. Oke. Iya, Jadi nanti saya tadi ada 3 tapi ya udah. Okay. Nanti kalau misalnya masalah itu header tadi nanti ditanyakan di grup WordPress Gresik atau di grup WordPress yang Indonesia. Nah, nanti mungkin akan teman-teman praktisi akan kita bantu juga. Nah, silakan Mas Rangga Baskara. Halo Mas Sinar, Mas Radius. Halo, nggih. Silakan. Iya Mas, pertama kan ngomongin soal site structure ini, misalkan si web ini udah jalan ya, udah ada kategori segala macam, terus dikiranya site structure-nya kurang nih, pengen dirubah nih si kategorinya. Nah itu kan berarti akan ada perubahan, kategorinya saya taruh di breadcrumb juga, berarti kan akan ada perubahan breadcrumb tuh. Nah itu ada, apakah aman gitu untuk merubah si kategori dan breadcrumb ini untuk dirubah supaya site structure-nya lebih rapi. Nah, terus untuk penamaan si kategori ini apa harus consider dengan keyword yang biasa dicari atau supaya si usernya paham aja gitu tentang si kategori ini untuk penamaan si kategori. Nah, terus satu lagi
misalkan ada query yang pengen saya optimalin nih. Ini tentang layanan di website ini nih. Nah, terus tapi si query ini di website saya ada landing page khusus layanannya itu. Bentuknya landing page, tapi ketika dicari di Google, mau search-nya itu rata-rata bentuknya blog. Dan saya waktu itu sempat buat blog juga dengan query yang kurang lebih sama. Nah, itu yang harus diduluin yang mana ya, ibaratnya takutnya kanibal atau gimana gitu. Itu sih. Thank Cukup? you. Yo, Ya. terima kasih banyak. Ye. Oke, pertanyaan pertamanya adalah soal kategori. Ya, Ya, kategorinya apa namanya? Kalau misalkan saya mau restructure apa namanya? Kalau misalkan saya mau restructure kategori, gimana Mas? Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau mau restructure kategori. Paling yang harus Mas siapa tadi namanya? Mas Rangga. Mas Rangga ya, maaf. Ya. Paling yang harus Mas Rangga yakinkan kepada manajemen adalah traffic akan turun. Ya kan, karena Google kan perlu nge-crawl refresh URL yang baru kan, gitu kan. Karena di indeksnya dia sudah terindeks yang untuk URL A, tiba-tiba diganti URL yang baru kan dia harus learning lagi si Google. Jadi otomatis traffic yang tadinya sudah terekam untuk di URL A itu akan hilang, berpindah ke URL yang baru. Jadi paling yang harus Mas Rangga lakukan adalah meyakinkan kepada manajemen ini adalah hal yang wajar. Ya, dan Mas Rangga harus memastikan bahwa itu merupakan hal yang wajar. Banyak teman-teman yang ya udah redirect aja gitu kan, nanti juga traffic akan balik gitu kan. Tapi setelah dioptimasi, trafficnya nggak balik. Nah, jadi teman-teman di sini harus siap gitu, harus siap dengan berbagai macam argumentasi bahwa kenapa redirect ini dan apa yang akan terjadi, dan ketika terjadi traffic yang turun, mitigasinya bagaimana? Ya, kebanyakan nggak banyak yang melakukan itu. Jadi mitigasinya gimana nih kalau trafficnya nggak balik nih? Itu yang harus direncanakan. Makanya tadi balik lagi, pentingnya untuk membangun content plan adalah kalau misalkan ternyata gara-gara ubah struktur trafficnya hilang, kita masih punya content plan, kita masih punya rencana bahwa kita akan ngerjain queries ini, dan queries ini. Kalau misalkan dijumlahkan 2 atau 3 bulan, traffic projection-nya itu akan balik 30% dari yang sebelumnya. Artinya kan kita masih punya opini untuk gimana cara menyelamatkan traffic-nya dengan kondisi si struktur kategorinya berubah. Kita masih punya penjelasan kepada manajemen. Ini yang akan kita lakukan. Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi Penamaan tentang kategori dengan keyword. Oke, penamaan kategori. Penamaan kategori ini apakah perlu menggunakan keyword? Kalau aku saranin sih enggak ya, jangan. Kenapa? Karena kalau dalam kategori itu nanti ada keyword, menutup peluang menutup peluang konten-konten lainnya untuk menang. Contoh, kalau misalkan kita pengen bikin kategori resep gitu ya, kita pengen bikin resep. Sebenarnya kalau resep sih nggak masalah ya, karena ada banyak ya. Paling kalau misalkan resep, kategori resep, nama resepnya itu jangan lagi ada kata resep ya. Jadi di judul di URL itu jangan lagi ada kata resep. Misalkan resep ayam bakar taliwang ya, jangan sampai chefrimba.com /resep ayam bakar taliwang. Berarti kan redundant tuh ya. Jadi dipikirkan baik-baik aja gitu, Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau untuk mau mengandung keyword sih. Tapi kalau saya rekomendasikan ya jangan ada queries di keyword tadi gitu. Cuma ini baik lagi ke strategi sih. Jadi masih bisa dianulir lah. Itu ya, udah semua ya pertanyaan ya. Satu lagi tentang query ingin optimal, masalahnya dia ada landing page, kemudian larinya semuanya ke blog. Baik, inilah pentingnya untuk melakukan content research dulu gitu ya. Di SEO kan kita bisa tahu sebuah queries punya maksud informasional, navigasional, atau transaksional. Atau kalau di marketing kita tahu nih, ini bentuknya awareness, consideration, atau conversion. Kita lihat dulu dari bentuknya di halaman hasil pencarian nih. Jangan bikin dulu baru ngecek. Kebalik ya, ngecek dulu
baru bikin. Jadi ya, ini yang juga kadang dilupakan oleh teman-teman. Jadi pertama-tama ketika teman-teman mau bikin sebuah kalau mau nargetin sebuah query ya, ditaruh di landing page atau di halaman blog, teman-teman lihat dulu kira-kira ini bentuknya harus blog atau ini harus landing page atau seller page yang tujuannya memang conversion gitu loh ya. Jadi harus dilihat baik-baik. Ini juga terjadi ketika waktu di GoWork nih. Kita udah optimasiin halaman apa namanya, halaman untuk transaksional itu ya di produk doang. Tapi sama si Google, karena kebanyakan intensinya orang itu nyarinya informational, which is ke halaman blog gitu kan ya, yang lebih perform halaman blog. Akhirnya apa? Ya halaman blognya kita optimasi ulang, kita bikin copywriting-nya untuk mengarahkan orang dari awareness ke consideration sampai terjadi conversion. Kita arahkan seperti itu di kontennya. Jadi sebenarnya sah-sah aja sih. Yang harus diutamakan yang mana, Mas? Utamakan yang paling mudah untuk muncul di search engine result page. Kalau aku sih bilangnya gitu. Utamakan yang paling mudah muncul di search engine result page. Ya, karena nggak semua landing page itu akan lebih mudah. Gitu. Itu Mas, semoga menjawab. Oke, yang tanya resen terakhir yaitu dari Mas Vito atau Kak Vito Heri. Saya nggak tahu ini. Silakan, saya sudah unmute. Ya Kak, selamat malam Mas Hadi, Mas Radius. Ye, Selamat malam. Saya mau menanyakan tentang DEM sama plugin. Pada saat saya pemasangan di WordPress itu pada local host, akan tetapi terdeteksi itu tidak bisa dipasang gitu. Itu solusinya gimana ya Kak? oke, silakan Mas Mas Radio. Adi, itu yang punya ini yang punya wewenang Mas Adi. Karena sebenarnya jawaban kita akan sama nih. Ayo Mas. Ya. Jadi kalau misalnya install tema, kemudian nggak bisa, maka lakukan manual terlebih dahulu. Ada kemungkinan tema itu memang hanya diperuntukkan untuk online set aja. Kalau saya sih itu sih. Kalau Mas Radius ada tambahan? Sebenarnya kalau localhost biasanya PHP versionnya nggak support sih. Nah, Itu PHP versionnya nggak support. Beda ya main di server ya gitu ya. Jadi itu masalah teknikal aja sih. jadi pertama yang dicek itu, kemudian yang kedua selain PHP version, cek juga sampean install itu bentuknya apa. Jadi biasanya teman-teman itu download dari sebuah situs di mana itu memang zip, tapi di dalam zipnya itu ada zip lagi. Nah, itu dicek. Kemudian jenis temanya itu apakah dia tema induknya atau child time-nya. Mungkin nanti kalau detail seperti itu nanti bisa ditanyakan di grup Telegram, nanti kita bantu. Seperti itu. Oke, saya baca chat lagi, materinya boleh di-share, nanti akan di-share. Dari Mas Muhammad Edis bertanya, cara cek banyaknya file CSS atau JS font itu gimana ya? Oke, Mas Radius. Mas Adi mau bantuin saya atau saya coba share screen aja? Oke, kalau dari saya sih simpel. Saya share screen punya saya aja deh. Ya boleh. Nah, kalau dari saya sih simpel. Ketika kita masuk sebuah situs, kita F12, kemudian di bagian network, kemudian kita refresh. Nah, di bagian bawah sini kelihatan nih jumlah request-nya berapa. Nah, nanti ketika Anda semuanya udah ngecek, ini bisa nih JS-nya itu ada berapa request, CSS-nya ada berapa request. Anda bisa cek dari, kalau kita menggunakan Google Chrome, kita bisa cek dari tekan F12 di browsernya, kemudian kita refresh seperti itu. Kalau Mas Radius, ada cara lain? Sama. Itu kemarin sudah dibahas, jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian pertanyaan yang lainnya sebentar. Oke. Meta description, cara ngecek meta description kita sudah dibaca sama robot gimana, Mas? Gini, kalau meta description saya harus disclaimer ya, Google sendiri udah nggak ngambil meta description dari yang kita set di plugin. Biasanya kan kita set tuh di plugin kan. Jadi Google itu sekarang udah ngambil yang paling relevan dari konten kita gitu ya. Cuma
Kalau meta title ya, ya teman-teman bisa bandingin gitu. Yang teman-teman set di pluginnya teman-teman sama nggak dengan hasil yang muncul di search engine result page. Jadi contoh kalau misalkan teman-teman ngeset di meta title-nya adalah panduan untuk membuat bakpao gitu kan, panduan untuk membuat bakpao. Meta title kayak gitu. Nah, sekarang coba cek gitu loh. Cari di Google pakai site ya, sama tadi udah dicontohin kan, site .2 gitu kan, URL-nya taruh di situ. Nanti kan muncul title ya di situ kan, muncul title-nya. Dilihat sama nggak dengan yang teman-teman set di plugin tadi. Gitu sih Oke. cara ngechatnya. Terus tadi tema udah dijawab. Ini Mas, kalau di banner link kalau kalau banner link iklan di sidebar ditaruh di bagian atas sidebar gimana? Ini untuk iklan ya. Kalau untuk iklan sih itu kan manggil ini ya, manggil apa namanya, manggil script dari Google AdSense-nya dulu kan. Mm-mm. Sebenarnya itu bukan best practice sih. Jadi kalau bisa ya nggak tahu ya, ini kan kebutuhan untuk dapat cost per million ya. Banyakin naruh iklan di satu landing page. Tapi kalau saya boleh rekomendasiin, mungkin kemarin juga kan udah dibahas juga sama Mas Jarod kan soal above the fold gitu ya. Taruh iklannya di itu, di apa namanya, di above the fold tadi ya, di bawah screen utama gitu. Biar yang bagian atas tuh konten dulu. Ya, konten dulu, udah konten dulu, utamakan konten. Kalau orang udah tertarik dengan kontennya, baru iklan deh. Kalau saya sih akan bilang kayak gitu ya, tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau saya Gitu. Ini kalau tambahan, hati-hati iklan yang ada di atas karena CLS-nya akan bermasalah. iya, itu akan bermasalah. Jadi udahlah di bawah aja lah, gak usah ditaruh di itu. Gitu. Biar dapat CPM kan? Iya, pasti akan dapat CPM. Oke, jadi ini ada tambahan dari Mas Jarod. Kalau misalnya nggak bisa F12, mungkin browsernya bukan Chrome, klik kanan inspect element. Jadi untuk cek jumlah tadi itu pakai klik kanan inspect element itu juga bisa, nanti akan muncul yang sama juga. Kecuali kalau memang websitenya itu atau situsnya memang benar-benar diblok, klik kanannya nggak bisa diklik, ya udah cari cara lain. Atau gini, pakai GTmetrix. Nah, GTmetrix juga bisa. GTmetrix cek di waterfall. Pak Rizky Febrianto tadi mau tanya, silakan saya unmute. Halo Pak Rizky Febrianto. Oke, masih di jalan. Pertanyaan dari Siap Mas, terima ya. kasih. Itu Ya, terkait silakan. masalah seberapa pentingnya sih. Itu aja Kenapa? sih. Terkait masalah CDN. Seberapa pentingnya ketika kita ingin merancang website, lalu semua ya terkait masalah konten, CSS dan sebagainya itu kita taruh di CDN. Itu sih. Atau kita kembalikan ke masalah skema website yang mau kita bangun, Mas. Gitu sih. Itu aja sih yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Mas. Yeah. Silakan Mas Rudi. Seberapa penting CDN? Itu ya jadi jawaban defaultnya orang SEO nih. It depends gitu, itu tergantung ya. Jadi kalau dibilang penting, ya akan sangat penting gitu lah, akan sangat penting karena to be honest, CDN itu bisa ngebantu crawlbot. Crawlbot kan nggak, ini mungkin fakta lain yang teman-teman nggak tahu juga, bahwa crawlbot itu nggak tinggal di Indonesia. Ya, crawlbotnya Google nggak tinggal di Indonesia, dia tinggalnya di USA. Nah, perjalanan dari USA ke Indonesia itu kan harus terbang dulu ya, kita ibaratkan terbang aja gitu. Harus terbang gitu kan. Nah, CDN itu adalah terminal yang mempermudah si Google untuk transit. Jadi ketika dia mau terbang ke Indonesia kan transit dulu ya. Pasti transit dulu dong. Kalau misalkan mau terbang ke Indonesia pasti transit dulu. Itu transit di Singapura kayak, entah transit di mana sih yang paling jauh, kalau itu di India kayak gitu kan ya. Jadi CDN ini ibaratnya adalah terminal yang membuat si robot itu mudah gitu loh. Kamu mau ke Indonesia ya, mungkin di terminal itu kayak disediakan, ini loh browser tentang Indonesia gitu. Atau ini loh tentang website kita udah ada di CDN di server yang misalkan di Singapura atau di India tadi. Jadi ketika dia lagi transit di India, informasinya udah dapat duluan nih sama si Google. Jadi dia nggak perlu capek-capek. Ketika dia datang ke kita, dia nggak perlu ngambil gambar, dia nggak perlu ngambil CSS, dia nggak perlu ngambil JavaScript, dia cukup ngambil konten tulisan kita aja. Ya, cukup teksnya kita aja yang diambil, lalu direkam, udah dibawa.
Jadi dia udah lebih ringan kerjaannya ketimbang harus nunggu transit datang ke Indonesia, di Indonesia dibebanin CSS-nya ada banyak, font-nya ada banyak gitu kan. Jadi kayak aduh gua kesini dikasih banyak kerjaan kata Google gitu. Tambahan aja, jadi CDN itu Gitu. akan sangat penting ketika traffic sampean akan besar. Karena itu nanti berpengaruh ke security, berpengaruh ke font. Nah, itu nanti ke image. Nah, itu juga nanti akan pengaruh. Tapi kalau misalnya traffic Anda tanpa CDN tidak ada masalah, maksudnya tidak ada melambat atau apa, maka ya itu tadi kebutuhannya memang belum sampai ada di situ. Pertanyaan terakhir dari Fauda Elwin. Di RankMath sendiri ada rekomendasi untuk memberikan outbound link, termasuk artikel. Nah, tapi kan kalau yang bersangkutan baca di dokumentasi web dev, Google Dev, itu juga menyarankan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, apa rekomendasi menambahkan outbound link tersebut boleh saya abaikan, mengingat artikel yang dibuat berdasarkan pengetahuan pribadi, bukan merujuk ke suatu sumber. Oke, sebenarnya nggak masalah sih. Ya, sebenarnya nggak masalah. Mau pakai outbound link, nggak pakai outbound link sebenarnya nggak masalah. Yang harus teman-teman ingat adalah kayak gini. Ketika teman-teman menulis, ya tadi Mas Fauda bilang kan bahwa ini pengalaman saya pribadi, ini adalah apa namanya? Ini adalah apa yang saya alami gitu loh. Ya, kalau emang menurut Mas Huda apa yang Mas alami itu belum ada literaturnya di luar, belum ada rujukan ya, belum ada rujukannya keluar, ya buat apa? Ya kan? Kita bikin penelitian, belum ada nih penelitian di mana-mana yang ngebahas tentang hal ini. Ini benar-benar penelitian yang original yang baru ada saat ini saja. Kita mau ngerujuk kemana? Nggak ada nih bahan rujukannya, nggak ada. Ya udah, nggak usah. Ya, akan lebih bagus kalau misalkan artikel tersebut jadi rujukan utama orang-orang yang kemudian bikin artikel selanjutnya atau artikel-artikel lain di luaran sana gitu. Jadi boleh diabaikan aja, Mas. Cuma yang teman-teman harus ingat gini, ketika teman-teman mau ngasih internal link atau external link, ya ini juga sering dilupakan dalam melakukan proses on page. Ketika teman-teman meletakkan internal link atau external link, teman-teman lupa bahwa eksternal atau internal link itu bisa berperan untuk mempengaruhi psikologis pembaca. Ya, ini jujur yang saya alami di True Backlink, dan ini yang juga jadi bahan perdebatan gitu ya, bahwa ketika kita naruh external link, pastikan external link yang kita rujuk itu memperkuat intisari dari tulisan kita. Ya. Ketika orang merasa bahwa wah konten kita benar-benar menjawab nih intisari dari pertanyaan mereka, ditambah dengan memberikan rujukan aslinya atau memberikan link ke sumber aslinya, mereka jadi yakin bahwa artikel ini authoritative, yang akhirnya nanti akan membentuk EAT tadi, expertise, authority, sama trustworthy konten tersebut di mata Google. Ya, jadi tolong bijak, tolong baik-baik. Perkara nanti harus berapa banyak internal link, external link saya kasih, ya terserah. Mau satu kayak silakan. Yang penting jangan semua teks dikasih URL aja, pening nanti ngelihatnya. Seperti itu ya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk malam hari ini. Sekali lagi, kalau mencari atau untuk mencari informasi, kadang-kadang gini, yang saya sering komunikasi sama Mas Radius itu selain lewat Telegramnya Pendekar SEO, ada satu lagi eventnya Mas Radius yang mungkin teman-teman bisa tanya banyak banget. Jadi cek aja di Telegram. Saran saya subscribe Telegramnya Mas Radius, karena Mas Radius itu randomly sering buat event namanya SEO under 30 menit. Jadi di bawah 30 menit Anda akan bertanya tentang apapun SEO. Bahkan setiap hari Mas Radius itu menjawab question polling dari story-nya teman-teman yang ditanyakan. Itu sebuah insight yang bagus untuk teman-teman tanpa harus ribet, tanpa harus tanya, tanpa harus riset lain-lain. Mungkin nanti bisa gabung dengan Mas Radius di Telegramnya Mas Radius, yaitu chef.rimba. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Radius. Sehat selalu. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke. Save ya Mas Radius ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nanti teman-teman bisa tanya lewat Telegram. Ya, Oke, jangan lupa yang masih hadir ikut yang acaranya Mbak Anas besok di hari Selasa. Thank you semuanya. Saya akhiri.
Izin lo, bye-bye.